Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidzah, para bapak dan ibu sekalian, hafizoni wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu pertama-tama mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa idz adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Matur nuwun jazakallahu khairan. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan Anda semua agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran di surah At-Talaq ayat 2 dan 3.
A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Tentu kita berharap kepada Allah semoga tahun ini dan yang akan datang kita semakin lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena ada sebuah makalah, ini makalah nasihat bukan hadis, yang mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih wa man kana yaumuhu sawa'an min amsihi fahuwa khasir wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halik. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin maka dia beruntung, dan siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin maka dia merugi, dan siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin maka dia binasa. Karena saingan kita bukan orang lain tapi diri kita yang kemarin. Makanya kita berusaha terus sambil mohon pertolongan kepada Allah agar semoga kita untuk selanjutnya selalu terus lebih baik. Amin Allahumma amin, insyaallah, mudah-mudahan. Tentu setiap tarikan nafas kita, perpindahan detik ke menit, menit ke hari, menit ke jam, jam ke hari, hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke tahun berikutnya, itu sejatinya adalah perjalanan hijrah kita, perpindahan kita. Karena semua kita sekarang sedang menempuh perjalanan untuk menuju pada tujuan kita, yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya seorang muslim hidupnya bukan mengalir, tapi mengarah. Jadi hidupnya seorang muslim bukan mengalir, tapi mengarah. Karena kita punya tujuan. Dan tujuan kita adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya semua kita pasti seringlah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita milik Allah dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jelas tujuan kita, maka hidup kita harusnya mengarah dan bukan mengalir. Makanya orang Jawa bilang ngintiro ning ojo kintir. Itu kalau orang Jawa bilang. Ngintiro itu menghanyutlah tapi jangan kintir, jangan terhanyut. Kalau terhanyut kita ngikuti arus sungai. Tapi kalau kita yang menghanyut, kita walaupun mengikuti arus itu tapi kita mengarah. Jadi kita yang mengendalikan, bukan kita yang dikendalikan. Karenanya kemudian saya ulang sekali lagi, sesungguhnya sejatinya perpindahan hari ke pekan, pekan ke bulan, bulan ke tahun, tahun ke tahun berikutnya ini sejatinya mempertegas semakin dekatnya kita kepada perjalanan berikutnya, yaitu perjalanan menuju ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Sesungguhnya pun saat ini kita tinggal di tempat, kalau merujuk pada dalil-dalil yang ada, ini tempat yang ketiga yang kita tinggali, yaitu ardun. Tempat tinggal kita ini namanya ardun. Ardun itu bumi. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Jadi sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek sebentar. Artinya mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Sebelumnya ini kita berada di alam rahim. Dan sebelumnya lagi kita berada di alam namanya alam azali. Alam azali itu alam di mana kita berupa ruh saja tanpa badan. Tanpa jasmani. Karena memang yang sejatinya kita, yang sesungguhnya kita itu yang ruh. Karena ketika Allah pertama kali menciptakan kita, itu dalam bentuk ruh tanpa jasad. Ruh tanpa badan, ruh tanpa jasmani. Itu yang sejatinya kita. Dan keberadaan kita di alam azali itu diabadikan oleh Allah, salah satunya dalam firman Allah di surah Al-A'raf ayat 172. Pada saat kita hendak dikirim ke sulbi orang tua kita, Allah bertanya kepada kita dan sekaligus doktrin. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian, Rabb kalian? Maka kita sebagai roh saat memberikan kesaksian, benar kami bersaksi atas semua itu.
Jadi yang sesungguhnya kita yang roh ini, bukan yang badan itu. Kalau yang badan ini dari hasil mengumpulkan. Badan ini baru kita pakai ketika kita berada di rahim ibu kita. Dari alam azali pindah ke alam rahim. Jadi ini pertama kali kita pakai di alam rahim. Yang sebelumnya kita ruh saja tanpa badan. Karena sejatinya kita adalah yang ruh. Maka kalau ada orang yang sibuk dengan jasmani melupakan ruhani, itu salah besar. Karena dia hanya sibuk dengan casing, tapi melupakan yang sejatinya dia. Bukan tidak boleh merawat jasmani, harus merawat jasmani. Wong Nabi juga merawat jasmaninya, tapi yang jauh lebih penting dari sekedar jasmani adalah ruhani. Karena yang sesungguhnya kita yang ruh itu. Bahwa ada sebagian orang ketika fisiknya sakit, itu langsung berusaha cari obat yang terbaik. Kalau perlu dokter yang terbaik, kalau perlu rumah sakit yang terbaik. Tapi ruhnya sakit, hatinya sakit, dia tenang-tenang saja. Padahal yang sesungguhnya penyakit itu kalau hati kita yang sakit, kalau ruhani kita yang sakit. Sebagian ibu-ibu ada jerawat dikit atau ada bercak dikit di wajahnya, langsung cari skincare yang terbaik pokoknya gitu. Tapi ada kedengkian dalam hati, ada kebencian dalam hati, ada kesombongan dalam hati, ada riya dalam hati, ada sum'ah dalam hati, tenang-tenang saja. Padahal yang di hati itulah yang penyakit kita yang sesungguhnya. Yang harusnya kita rawat inap itu yang begitu itu sebenarnya. Dalam bentuk tazkiyatun nufus. Cuman kadang ya tadi, sebagian orang terlalu asyik dengan jasmaninya, melupakan ruhaninya. Padahal harusnya kita tetap perhatikan jasmani, lebih-lebih ruhani. Karena yang sesungguhnya kita yang ruh. Kalau ini dari hasil mengumpulkan ini. Kalau ini dari hasil mengumpulkan, yang aslinya kita yang ruh itu. Kalau ini dari hasil mengumpulkan dengan izin Allah secara sunnatullah, dari hasil mengumpulkan. Dasar jauh-jauh lah misalnya. Mohon maaf, Pak Sahabuddin lahir tahun berapa, Pak? 73, oke, 73. 71 Bapak di mana? Pak Sahabuddin tahun 71 di mana? Tahun 71 Pak Sahabuddin masih di sawah. Berupa padi, sayur-sayuran, masih di kali, Pak, berupa ikan, Pak. Masih di kandang ayam berupa ayam, bebek dan macam-macam. Masih di pasar, Pak, berupa berbagai macam jajanan pasar yang ada di pasar itu. Terus kemudian yang dari sawah itu dikonsumsi oleh orang tua beliau. Yang padi, yang sayuran itu dimasak dulu, dimatikan dulu. Kalau padi malah digiling dulu. Dijemur dulu, digiling dulu. Kalau sayur-sayuran direbus dulu, dicuci dulu, direbus dulu. Ada yang ditumis, ada yang diurap-urap, ada semacam-macam lah pokoknya. Ikan juga gitu, tangkap dulu, ketok dulu kepalanya, diiris, digoreng, ada yang dibakar, masih gitu masih dipenyet lagi kadang. Ayam juga gitu, dipotong dulu, disiangin dulu, digoreng, dikukus, dibakar, macam-macam, kadang masih digeprek lagi. Terus dikonsumsi oleh kedua orang tua beliau semua itu. Terus jadi makhluk baru yang berubah sama sekali dari bentuk sebelumnya. Yaitu pada orang tua laki-laki namanya sel sperma, pada ibu namanya ovum. Padahal udah mati sebelumnya. Jadi makhluk hidup baru namanya ovum dan sel sperma. Dalam sebuah pertempuran yang dahsyat dengan izin Allah antara kedua orang tua beliau ini, bertemulah sel sperma dan ovum sehingga menjadi manusia yang semoga Allah muliakan Pak Sahabuddin ini. Amin. Allahumma amin. Dan Anda semua yang mulia semua amin. Apa maksudnya ini? Jadi kalau badan ini dari hasil mengumpulkan. Yang sejatinya Pak Sahabuddin dan kita yang mana? Yang ruh. Itu yang sejatinya itu. Kalau ini dibentuk oleh Allah secara sunatullah dari mengumpulkan tadi itu. Dari toge, dari tempe, dari macam-macam. Dari yang berserakan tadi itu. Dibentuk berdasarkan informasi genetika kedua orang tua kita. 23 kromosom ayah, 23 kromosom ibu, jadi kita ini dengan izin Allah. Itu seperti itu. Nah, dari alam rahim masuk ke alam berikutnya sekarang ini, yaitu di bumi ini. Di mana kehidupan di bumi ini tadi sifatnya dunia. Dunia dari kata dana artinya pendek sebentar. Berarti mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, dengan senang hati atau terpaksa, kita harus lanjut ke alam berikutnya, namanya alam barzakh. Namanya alam barzakh.
Dan perpindahan dari alam dunia menuju ke alam barzah ini tidak terjadi begitu saja. Jadi nggak ujuk-ujuk maju gakling abu tunduk tiba-tiba itu tidak. Semuanya berproses. Tapi ada Ustadz orang mati mendadak. Mendadak menurut kita, tapi tidak menurut yang meninggal dunia. Dari mana kita taunya? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya At-Tadhkirah mengutip hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah rahimahumullah. Kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya, bahwa sebelum malaikat maut turun, Allah kirim terlebih dahulu kepada orang yang mau mati itu malaikat pendahulu. Jadi sebelum malaikat maut turun, ada malaikat pendahulu yang turun. Dan kalau yang mau mati itu orang baik, kata Nabi dalam hadis itu, malaikat pendahulunya namanya malaikat rahmat. Imam Ghazali dalam kitab Kasyfu Ulumil Akhirah menamai malaikat itu dengan nama Salsail. Sementara kalau orang itu yang mau mati adalah orang yang jahat, bukan jahat tapi jahat, saking jahatnya, maka yang datang sebagai malaikat pendahulu adalah malaikat adab, kata Nabi. Malaikat adab ini, kalau bahasanya Imam Ghazali dalam kitab Kasyfu Ulumil Akhirah ketika menamai malaikat dengan nama Taqyail, kata beliau. Malaikat adab. Dan kata Nabi dalam hadis itu, malaikat pendahulu ini dengan izin Allah tentunya bisa dilihat oleh orang yang akan meninggal dunia itu bahkan sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Hanya saja kata Imam Al-Qurtubi, keberadaan para malaikat ini dirahasiakan oleh Allah. Sehingga orang yang akan meninggal ketika dia bercerita itu nggak sampai selesai ceritanya biasanya. Teralihkan ngomong yang lain. Sehingga ketika dia wafat saat orang takziah, dia mau ngomong saya mau mati gitu ya, tapi ngomongnya teralihkan ngomong yang lain. Itu ketika orang takziah, orang seperti ngumpulin puzzle gitu loh. Ya Allah, berarti kemarin beliau ngomong gini maksudnya meninggal ini berarti. Kemarin beliau ngomong begini maksudnya meninggal ini maksudnya. Kira-kira gitu. Atau kata Imam Al-Qurtubi, begitu jelasnya orang itu memberikan isyarat akan kematiannya, cuman yang diisyarati, yang diceritai itu gak mudeng. Gak mudeng itu gak paham. Allah yarham ayah saya ketika menjelang wafat, beliau ceramah di depan jamaahnya. Kata beliau, ini ceramah terakhir saya, kata beliau. Setelah ini anak saya melanjutkan ceramah saya. Anak saya maksudnya adik saya. Saat itu kita, sebelum beliau meninggal, kita dengar itu. Tapi kita tidak pernah menduga kalau itu betul-betul ceramah terakhir beliau. Dan memang betul ternyata itu ceramah terakhir beliau. Setelah itu adik saya yang melanjutkan ceramah beliau di kampung saya sana, di Lumajang, Jawa Timur sana. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Ada seorang kiai saat di Masjid Nabawi, saat berada di Masjid Nabawi itu, beliau cerita sama adiknya. Aku tadi ketemu sama malaikat, kata beliau. Apakah katanya? Kata malaikat, aku mau mati katanya. Aku mau mati. Nah, terus beliau pulang ke Jawa Timur, karena beliau pimpinan sebuah pesantren, itu tambah rajin dakwahnya, ngajinya, ibadahnya. Kata adiknya, Kang, kamu itu sedang sakit, boya istirahat, mau sedang sakit, boya istirahat, kata adiknya. Adiknya gak mudeng, dikira sambil lalu aja ngomong itu. Kata kakaknya, orang mau mati kok suruh istirahat. Orang mau mati kok suruh istirahat, katanya. Dan ternyata betul, tidak lama beliau wafat dalam kebiasaan baik beliau. Seusai buka puasa di bulan Ramadan, menanti sholat maghrib, sholat sunnah, antara adzan dan iqamah di maghrib itu, dan beliau meninggal saat itu. Masya Allah. Rahimahullah. Itu diantaranya. Nah, begitu jelasnya itu. Dan berapa lama jarak malaikat rahmat atau malaikat pendahulu turun sampai dengan malaikat maut turun? Nabi tidak menjelaskan dalam hadis itu. Nabi tidak menjelaskan dalam hadis itu, tapi Imam Al-Qurtubi mengutip pernyataan Siti Aisyah radhiyallahu anha yang mensyarah hadis itu. Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu anha?
Bahkan malaikat pendahulu itu sudah turun 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Dan dalam hadis itu Nabi menyatakan SOP-nya wajib ngucap salam. Malaikat pendahulu kalau dia orang yang baik yang akan mati itu, malaikat pendahulunya malaikat rahmat, SOP-nya ngucap salam, permisi dulu. Allahu Akbar. Yang menarik kata Imam Al-Qurtubi, sebagian orang yang tidak tahu disangka malaikat itu jin. Kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, sebagian orang yang tidak tahu disangka malaikat itu jin. Sehingga kadang orang minta diruqyah. Saya ketemu beberapa orang yang menjelang meninggal itu, dia bilang saya merasa diikuti orang, Ustaz. Saya seperti ada yang ngikuti, ada yang menghantui. Apakah itu jin, tolong diruqyah saya, atau ajar saya ruqyah, macam-macam. Ternyata nggak lama beberapa yang meninggal dunia. Allahu Akbar. Jadi orang yang nggak tahu nyangka itu apa? Jin. Padahal itu malaikat pendahulu. Tapi kalau yang mau mati orang yang juahat, malaikat adab. Kalau malaikat adab nggak pakai permisi, teko ngono wae. Dan apa tugasnya kata Siti Aisyah radhiyallahu anha? Beliau mengatakan tugas malaikat rahmat itu adalah membantu orang yang akan wafat itu guna husnul khatimah. Semoga kita termasuk yang ini ya. Amin. Allahumma amin. Tapi kalau orang yang juahat, malaikat adab, kata Siti Aisyah, kalau malaikat adab tidak akan menghalangi seliwerannya setan keluar masuk untuk menggoda orang itu guna su'ul khatimah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya penting bagi kita baca doa yang Allah ajarkan langsung di surah Al-Mu'minun ayat 97-98 itu. Yang di ayat 99-nya Allah membahas tentang kematian. Sebelum itu Allah ajarkan sebuah doa. Apa doanya? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kita mohon pada Allah agar jangan sampai setan bisa mendatangi kita. Baik setan bangsa jin maupun setan dari bangsa manusia. Sampai nanti pada hari hanya, di mana malaikat maut turun, di mana malaikat maut datang menemui yang bersangkutan yang akan meninggal ini. Maka ketika malaikat maut menemui orang yang akan meninggal ini, kalau yang mau meninggal termasuk orang yang baik menurut Allah, SOP-nya malaikat maut wajib mengucap salam, permisi terlebih dahulu. Nggak langsung nyabut nyawa juga. Di samping dalam hadis tadi ditegaskan ini dalam Al-Quran juga. Di mana di surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 32. Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun 'alaikum." Orang yang bertakwa adalah orang yang baik, yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. Dan para malaikat itu harus mengucapkan salam, salamun alaikum, permisi terlebih dahulu. Semoga kita termasuk yang malaikatnya permisi terlebih dahulu ya. Amin. Allahumma amin. Tapi karena yang permisi ini malaikat maut, kata Nabi, orang yang akan mati ini mengalami keresahan yang sangat. Kalau bahasa kita, waduh hari hanya. Sudah waktunya ini kalau bahasa kita. Istaqqa malaikat ini. Malah orang yang akan mati ini mengalami keresahan yang sangat. Bahkan kata Nabi dalam hadis itu kamakol mengalami 2 keresahan yang sangat. Yang pertama, keresahan tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Dan yang kedua, tentang kemana setelah ini saya pergi. Surga atau neraka. Kalau orang yang baik, keresahannya dijawab. Yaitu yang pertama tentang keluarga yang akan ditinggalkan. Dalam hadis itu dirinci. Kalau dia punya anak, terutama yang diresahkan anak-anaknya. Saya beberapa kali takziah itu ketemu dengan orang yang menjelang wafatnya itu yang diresahkan anaknya secara eksplisit. Kita bisa tahu itu. Saya pernah takziah, anaknya cerita sama saya. Ayah sebelum meninggal telepon teman-temannya, Ustaz. Aku titip anakku ya, aku titip anakku. Sebelum meninggal, telepon teman-temannya. Aku titip anakku ya, aku titip anakku. Kakaknya santri saya sebelum wafat, ketika kecelakaan, sebelum wafatnya dia teriak, titip anak saya, titip anak saya, titip anak saya. Saya punya jamaah orang sosro, ketika menjelang meninggalnya itu ngobrol sama saya.
Anak-anak masih kecil Ustaz, kepikiranlah beliau karena beliau merasa sedang tidak baik atau sedang tidak sehat lah. Yang tidak lama akhirnya beliau meninggal dunia. Maka keresahan tentang anak ini dijawab oleh para malaikat kalau dia orang yang baik. Kata para malaikat dalam hadis itu dikatakan, ini mafhum riwayat kurang lebih, Anda nggak usah khawatir tentang anak-anak Anda, tentang keluarga yang Anda tinggalkan, karena semua mereka akan dibaikkan oleh Allah dikarenakan kebaikan Anda. Jadi karena kebaikan kita, Allah perbaiki nasib anak-anak kita. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya tidak lemah, boya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadi sedikit banyak laku jujur kita, sedikit banyak laku takwa dan baik kita itu berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Saya teringat Allahyarham ibu saya ya. Ibu saya itu dulu ketika beliau masih hidup, di rumah itu ada sekitar 150-an orang santri lah. Masih kecil-kecil itu. Di antara hobi ibu saya itu ngasih makan mereka gratis lah pokoknya. Satu saat saya nanya, Bu Nyai kok seneng ngasih makan anak-anak ini? Kata beliau begini, anak saya banyak. Anak putra-putri beliau itu kan di beberapa pesantren gitu, termasuk saya sendiri. Nah, saya berharap pada Allah mudah-mudahan dengan saya berbuat baik pada anak-anak ini, anak-anak saya diperbaiki oleh Allah keadaannya di sana. Nah, itu seperti itu. Saya ketika beliau berkata begitu, saat itu saya belum paham. Setelah kesini ngaji, ternyata dalam Islam ada satu rumus. Apa rumusnya? Di samping famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, ada satu rumus apa? Fajaza'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Jadi balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali 10. Jadi kalau kita perbaiki anak orang lain, maka insya Allah anak kita juga akan diperbaiki oleh Allah. Izin minum dulu nggih. Atau sampai jam berapa ini, Pak? Setengah jam cuman. Oh, berarti kurang 15 menit ya. Maaf guys, ini mau minum dulu. Seru. Ada tanya jawabnya ya? Oh ya, baik, bentar. Ini ceritanya keseretan nasi jamblang tadi habis acara di Penggilingan. Mohon maaf. Saya teruskan dikit ya, nanti soalnya kita tanya jawab. Jadi kalau kita berbuat baik, balasan kebaikan untuk kita yang serupa kali 10 gitu loh. Jadi kalau kita baiki anak orang lain, maka insya Allah anak kita dibaiki juga oleh Allah gitu loh. Itu masih kali 10 itu. Allah gerakkan hamba-hambanya yang untuk baik sama anak kita. Tapi hati-hati kalau kita jahat sama anak orang lain. Ya naudzubillah ya. Takutnya nanti balasannya serupa. Cuman kalau keburukan tidak kali 10, enggak. Kalau kebaikan kali 10. Nah ini saya ulang ya, laku baik kita, laku jujur kita segitu banyak berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Itu An-Nisa ayat berapa tadi? 9. Allah, maka dia tenang. Karena anak-anaknya dijamin baik oleh Allah. Keluarganya dijamin baik oleh Allah. Maka pertanyaan berikutnya dia tanya, setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Lagi-lagi kalau dia orang yang baik, dalam hadis itu dijawab oleh para malaikat. Kemana dia akan pergi setelah ini? Kemana dia pergi? Dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat yang versi hadis riwayat Ahmad, itu redaksinya mirip dengan firman Allah di surah ke-41 ayat 30 itu. Kama qala alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Anda jangan takut, Anda jangan sedih. Anda dijamin masuk surga. Maka roh itu dengan senang hati dia mau keluar, sehingga kemudian dalam hadis riwayat Ahmad itu diceritakan roh itu dicabut dari arah ubun-ubun.
yang ketarik dari arah kaki tapi. Begitu sampai di sini, ya dari ubun-ubun yang ketarik dari arah kaki, Pak. Makanya orang tua dulu kalau jenguk orang sakit, betisnya adem, pahanya anget, ngomongnya apa? Kumpulin, sudah deket. Begitu sampai di sini namanya hulqum ghargharah kalau dalam bahasa hadisnya. Allah bilang dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83 dan seterusnya itu, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Maka orang yang akan mati itu melihat tempat tinggalnya, Pak. Semoga untuk kita surga. Amin. Allahumma amin. Maka begitu melihat surga, dengan senang hati ruh itu mau keluar. Maka karena dengan senang hati dia mau keluar, malaikat yang bagian berbisik membisiki, dan bisikan malaikat itu yang versi Ahmad redaksinya mirip surah Al-Fajr ayat 29 dan seterusnya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, silahkan kembali pada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Maka ruh itu dengan senang hati dia mau keluar. Maka itulah perjalanan pertama manusia menuju ke alam berikutnya, namanya alam barzah itu tadi. Allahu Akbar. Jadi perjalanan dari alam dunia menuju ke alam barzah. Hijrah kita masih panjang ini, Pak. Di barzah kita nunggu kiamat. Begitu terjadi kiamat, Allah lakukan proses namanya yaumul ba'ats. Setelah yaumul ba'ats nanti ada namanya mahsyar. Setelah mahsyar nanti ada pembagian rapot, ada hisab, ada mizan, ada sirat, baru terakhir surga atau neraka. Semoga untuk kita surga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Karena dibatasi waktunya dan insyaallah masih ada waktu 15 menit. Kalau nggak ada saya teruskan presentasinya. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada. Kalau sama saya marah boleh Pak, tapi jangan marah-marah. Monggo silakan. Ini di online ada yang ngomong ini Ibu Hajat Dwi Lestari Ramadan. Ibu saya mau meninggal, oleh ibu beliau ya. Ketika mau meninggal titip saya ke suami saya. Alhamdulillah titip ke suaminya. Memang kebanyakan orang tua kalau meninggal kepikiran anak-anaknya. Batin suami saya, wala bu kasep atau terlambat. Qadarullah 2 minggu kemudian atau 2 pekan kemudian ibu saya meninggal. Suami saya sadar setelah ibu saya meninggal itu. Yaitu amanah. Oke, monggo silakan yang lain kalau ada. Oh, nggih, monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Bagus. Nggih. Bagus. Iya. Betul. Kita nggak tahu kapan kita meninggal semuanya, kan? Tapi kalau diberi alamat atau setidaknya perbuatan apa yang kita perlu lakukan setiap harinya, setiap bagus. Supaya ketika meninggal tadi kita husnul khotimah. Betul. Karena pada kenyataannya kita sering berdoa, setiap saat kita pengen mati husnul khotimah. Betul. Tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan husnul khotimah. Bagus. Baik. Matur nuwun, nggih. Saya mau terangkan dulu gini. Mungkin jenengan kalau yang pernah ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, mungkin Anda pernah baca hadis Nabi yang beliau bersabda kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu sambil memegang pundak beliau. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang numpang lewat saja. Abdullah bin Umar memahami hadis tentang bahwa kita hidup di dunia ini sementara itu. Kata beliau, maka siapapun di antara kalian yang ingin berbuat baik di waktu sore, jangan nunggu pagi. Yang ingin berbuat baik di waktu pagi, jangan nunggu sore. Jadi orang yang cerdas menurut Nabi adalah orang yang banyak mengingat mati dan ada tambahannya itu,
paling banyak juga dan paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian, itu adalah orang-orang yang ketika dia ingat mati, dia akan mensegerakan kebaikan, bukan menunda kebaikan. Maka orang yang ingat mati, dia tidak akan bermalas-malasan. Kenapa? Belum tentu saya masih ada waktu ini. Maka dia akan mensegerakan kebaikan. Justru kalau merujuk pada Abdullah bin Umar, orang yang ingat mati itu justru semangat. Kenapa semangat? Karena dia pikir begitu dia mau malas, belum tentu saya besok bisa melakukan. Sekarang saya kerjakan. Maka orang yang begitulah yang benar dalam memahami makna mengingat mati itu. Kalau ada orang ingat mati terus malah lemes, nggak bisa apa-ngapain, itu menurut saya salah dalam cara memahaminya. Memang ada di generasi tabi'in ada. Di generasi tabi'in, sebagian tabi'in itu kalau ingat mati itu lemes itu ada. Cuman kita bersyukur kepada Allah tanpa mengurangi rahmat kepada tabi'in tersebut. Tapi kita untungnya pilihannya kan nggak satu. Paling nggak di generasi terbaik umat ini, di generasi sahabat, tidak begitu sikapnya. Karena para sahabat Nabi itu semuanya orang yang sangat ingat mati, tapi bahasanya para sandi musuh Islam saat itu mengatakan mereka adalah ruhbanul lail wa fursanun nahar. Para sahabat Nabi itu adalah orang-orang kalau malam kayak rahib-rahib. Tapi kalau siang kayak kuda-kuda jantan yang gagah itu. Perkasa. Maka harusnya kalau orang ingat mati itu harusnya seperti itu, Pak. Jadi bukan malah ya besok mau mati. Itu malah salah. Itu justru karena justru kita ini nggak tahu kapan kita akan mati, makanya segerakan kebaikan. Mau berbuat baik segerakan, jangan ditunda-tunda. Itu konsepnya Abdullah bin Umar dalam memahami konsep ingat mati. Itu yang saya pilih yang itu seperti itu. Nah, karenanya kemudian apa yang mesti kita persiapkan dalam menghadapi kematian? Ini rumus. Kalau kita bicara harapan, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Tapi kalau kita bicara persiapan, persiapanlah untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Sambil contoh, jenengan kalau mau umroh atau mau haji, kan pihak travel atau pihak KBUH itu biasanya ngasih tahu. Nanti di sana musim panas, siapkan kacamata, masker, sunblock yang SPF-nya berapa 50 atau macam-macam. Itu kalau kita bicara persiapan, Pak. Persiapan untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Tapi kalau kita bicara harapan, berharaplah sebaik-baiknya keadaan. Mudah-mudahan selamat, lancar, baik, mabrur, itu harapan. Tapi kalau kita bicara persiapan, jangan diremehkan itu. Gampang langkung golek di kono ae. Bawa obat, beli sana aja obatnya nanti. Ngeremehkan kita persiapan. Begitu sampai sana, ternyata seburuk yang diceritakan pasti kelabakan kita. Tapi kalau kita persiapkan betul semuanya, sampai sana ternyata nggak seburuk yang diceritakan, kita tenang. Seburuk yang diceritakan kita juga tenang. Kenapa? Sudah persiapan, Pak. Kematian juga gitu. Kalau harapan, wafat sebagai seorang muslim, mukmin, mutakin, husnul khotimah, syahid di jalan Allah, masuk surga. Nah, itu kalau kita bicara harapan, Pak. Tapi kalau kita bicara persiapan, persiapkan untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan. Apa itu? Ini sederhananya aja, Pak ya. Jangan bayangkan kita mati sedang beribadah kepada Allah. Bayangkan kita ada potensi mati sedang durhaka kepada Allah. Bayangkan aja. Berarti ayo dari sekarang kita antisipasi jangan sampai kita mati dalam keadaan durhaka kepada Allah. Caranya milikilah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena umumnya orang itu mata alama asya. Biasanya orang itu mati seperti biasanya dia hidup dalam perbuatan selama hidupnya itu. Biasanya begitu. Maka supaya kita ini dimatikan oleh Allah dalam kebiasaan kita yang baik, maka milikilah kebiasaan yang baik yang Allah ridhoi. Itu yang pertama. Terus kemudian jangan bayangkan ketika kita wafat, kita itu banyak yang mentalkin. Bayangkan kita wafat sendirian, gak ada siapa-siapa kecuali Allah. Gak ada yang menalkin kita. Maka dari sekarang ringankan lisan dan hati untuk membiasakan la ilaha illallah. La ilaha illallah dengan lisan dan hati kita.
Lisan mengatakan la ilaha illallah, hati mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa ngasih rezeki saya kecuali Allah, tidak ada yang bisa dan semuanya kecuali Allah. Tanamkan dalam hati, lahir batin, lisan dan hati, jangan cuma lisan tok. Kalau cuma lisan tok nanti cuma kayak burung beo itu. Mungkin Anda pernah baca di media sosial, ini nggak tahu bener apa nggak, ceritain, saya baca di medsos. Ada seorang kiai punya burung beo, burungnya hari-hari ngucap la ilaha illallah. Satu saat burungnya terbang sama anak santri dikejar, anak burungnya pakai lepas. Pas dikejar keserempet mobil burungnya itu, dalam cerita di medsos itu, ini kita ambil pelajarannya aja. Ternyata burung itu akhirnya sakaratul maut, dibawa ke kiainya itu. Pak Kiai, burung bionya sakaratul maut Pak Kiai. Mana kata Pak Kiai? Di tangan Pak Kiai itu sang burung itu mengatakan, "Yek, yek." Kiai itu nangis. Kata santri Pak Kiai, nggak usah nangis. Nanti saya belikan bahannya burung bio 1,5 juta di Pramuka, misalnya. Kata Kiai, saya nangis bukan karena burung ini mau mati, kata beliau. Karena saya tahu burung ini hari-hari ngucap la ilaha illallah, sekarang mau mati dia kok yek, yek, yek. Apa kata Kiai? Saya ini tiap hari juga ngucap la ilaha illallah. Saya khawatir kalau saya mati kayak burung ini, malah nggak bisa ngucap la ilaha illallah. Burung bio di mana ngucapnya? Cuma di mulut. Saya pernah Pak, agak nakal pikiran saya itu. Kan di depan rumah saya itu sering tukang sate lewat Pak. Sate gitu Pak. Kadang orang lewat lagi, sol sepatu gitu kadang lewat itu Pak. Kadang lewat lagi itu beras gitu Pak kadang. Kalau di kampung saya Lumajang sana tambah lagi itu Pak. Belum jam gitu. Di kampung saya sana. Ada lagi weci ketasan gedang goreng anget, itu di kampung saya Pak. Itu hampir tiap hari itu. Saya membayangkan aja. Ini orang nanti matinya gimana ya? Tapi sampai detik ini loh Pak, saya belum pernah tahu ada tukang sate mati teriak, sate, belum pernah. Belum pernah tukang beras teriak, beras, mau mati tidak ada. Saya belum pernah tahu lah, paling tidak. Tapi orang mati teriak nomor piro sing metu cak, itu banyak itu. Tombol SJSB zaman Sudomo dulu itu. Kalau ada orang gila tertawa dihitung giginya nomor berapa itu nanti. Masya Allah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya yang sepenuh hati la ilaha illallah, agar itu yang akhir ucapan kita nanti. Semoga ya. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Terus jangan bayangkan nanti ketika kita mati, kita punya pahala yang jariyah terus untuk kita. Bayangkan kita mati nggak punya itu semua. Terus mumpung masih hidup, ayo meluluskan investasi ukhrawi. Ada masjid, musola, pesantren, majelis taklim, beasiswa sekolah, perbaikan jalan, pemberian fasilitas umum, macam-macam. Monggo yang pahalanya terus mengalir. Itu mesti kita persiapkan itu Pak. Jangan bayangkan nanti kita mati banyak yang mendoakan kita, termasuk anak-anak kita. Bayangkan gak ada yang mendoakan kita. Maka dari sekarang didik terutama anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih-salihah, yang punya kesadaran termasuk untuk berbakti pada orang tuanya sepeninggal kita terutama nanti. Dan seterusnya. Nah, gimana nggak cerdas orang seperti itu Pak? Karena dia akan mempersiapkan untuk menghadapi seburuk-buruknya keadaan dengan sebaik-baiknya kehidupan. Yang tidak hanya untuk diri tapi juga bermanfaat untuk orang lain, karenanya dia berharap ada pahala yang terus jariyah tadi. Bisa dimengerti nggih? Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Kalau ada tuh. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Atau tidak jelas semua. Nggih, jelas nggih? Nggih, sampun nggih, cekap nggih. Ayo kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.